Apa sih parameternya bahwa kemudian kita tuh udah ketemu misi hidup tuh Pak Kohen? Jadi sebelum ke misi jiwa, kita tuh harus kenal diri dulu, karena begitu kita sudah tanda kutip yang tadi tumpah itu kan, melepas yang bukan itu aku kan, artinya kan kita fokus nih ke dalam diri ini. Jadi di layer terdalam setelah terbungkus oleh banyak luka batin, belief system, mental block, begitu itu udah dilepas, yang ada cuma potensi, Mas. Nah, potensi ini dari lahir udah ada, tapi karena terbungkus yang untuk hal-hal yang di luar diri, ya, sehingga kita nggak melihat itu ada gitu, nggak sadar itu. Kohen. Pagi, Mas Hendra, apa kabar? Lagi di Ngaji Roso, kabar baik, Kohen. Pertanyaan pertama, langsung to the point aja. Wah, gitu to the ya. point. Nggak ada pemanasan ini, tercedera ini kalau nggak ada pemanasan. Oke. Gimana sih cara untuk menyiapkan diri kita agar selalu diberikan petunjuk oleh Tuhan gitu dalam setiap kesulitan-kesulitan atau kebingungan yang kita hadapi gitu. Monggo Kohen. Ya, thank you Mas Hendra. Jadi pertanyaan Mas Hendra ini langsung to the point ya. Jadi ya saya bisa mungkin menangkap tuh yang namanya itu di posisi sedang kacau balau lah ya. Pikiran terlalu berisik, gaduh, sehingga dia menutupi yang namanya ini ruang hati nih. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan tuh pada saat itu di awal-awal saya belajar untuk melatih diam gitu. Pada saat diam itu di titik hening itu saya bisa melihat sesuatu segala hal lebih utuh dan juga bisa mendengar gitu. Nah, ditambah saya juga melakukan praktek meditasi. Ternyata dalam keheningan itu tuh bisa menemukan banyak hal. Ya. Baik petunjuk, baik hikmah, yang dimana itu akan membawa, pada saat itu sih membawa saya tuh ke satu sikap kalau ya penerimaan itu ya udah salah satunya jalan. Karena kondisi pada saat itu kan baik emosi yang bergejolak, pikiran yang berisik lah ya. Dia mikir ke depan, dia mikir ke belakang, memberi rasa cemas dan takut. Tapi pada saat tenang itu ya semua berhenti, Mas. Dan saya bisa hadir di saat ini, di sini sekarang pada saat itu. Itu yang terpenting sih. Jadi masuk pada wilayah keheningan gitu ya, diam gitu ya. Iya. Jadi guru yang nyata itu adalah diam gitu. Tapi tidak semua orang mungkin akan bisa memasuki wilayah itu Kohen ketika memang tidak ada yang ngebimbing gitu, satu gitu. Kan banyak, wah ini kalau nggak ada yang ngebimbing bagaimana gitu, nanti respon Kohen seperti apa gitu. Iya. Terus di dalam ketika kita memutuskan untuk misalnya bermeditasi dan lain sebagainya begitu ya, itu pun terkadang juga, wah kok masih begini ya pikiran, masih nggak karu-karuan dan lain sebagainya gitu. Effortnya gimana Kohen? Nah, kalau dari pengalaman saya tuh menariknya terbalik tuh, Mas. Jadi ketakutan yang di awal saya nggak ada guru yang bimbing, harus berbuat apa, ternyata itu kuncinya cuma di niat aja. Begitu kita niat, ya, niat itulah akan menjadi sebuah bahasa vibrasi ke semesta yang dimana pepatah soal guru akan hadir di saat murid siap belajar, ya itu berlaku langsung. Karena sebenarnya kita ini selalu terkoneksi, Mas. Yang membuat kita nggak paham soal koneksi itu ya adalah kerja si pikiran dan emosi itu yang menutupi ini sama ini. Jadi dia nggak sinkron. Pada saat dia diem kan dia kan bisa nih menyelaraskan ini nih. Paling tidak volume dari pikiran ini kerjanya dikecilkan, di sini makin dibesarkan. Nah di situ terjadi tuh
yang namanya itu kita mengaktifasi perangkat-perangkat lainnya. Salah satunya itu transmitter dan receiver yang ada di pineal gland. Nah, disitulah koneksi itu mulai. Dan selangkah demi selangkah itu kita seperti seperti dituntun. Oke. Gitu. Jadi ya gurunya akan hadir nanti pada saat kita niat belajar. Pengalaman saya sih itu, Mas. Turning point-nya ada pada niat, kesungguhan hati. Betul. Baru diikuti dengan yang namanya usaha. Oke. Karena ini harus jadi satu kesatuan. Nggak bisa niat doang gitu, kalau nggak ada usahanya. Terus kok, kapan sih kita harus menggunakan rasio? Kapan pula kita harus menggunakan rasa gitu? Kapan kita harus menggunakan otak? Dalam situasi bagaimana kita harus menggunakan hati gitu? Kira-kira gimana kok? Nah, pada saat kita sudah mulai bisa mengontrol intensitas pikiran nih, ya, artinya kita bisa mengalihkan fokus ke ranah hati. Nah, hati ini nanti akan yang sebagai pengendali atas pikiran. Contoh begini, pada saat saya kejepit dulu ya, kita ngomong masalah ekonomi. Saya mengandalkan pikiran untuk selalu mencari solusi, memprediksi. Tetapi ternyata pada saat saya kejedot, mentok, yang saya lakukan adalah coba mendengarkan nih. Belajar dia mendengarkan hati. Begitu hati itu mendapatkan koneksi, arahan, intuisi. Nah, intuisi itu bisa kita gunakan untuk perintah ke si pikiran. Misalnya gini, dapat intuisinya itu adalah waktu itu karena saya kacau, mengurung diri, intuisinya itu adalah ya udah mulai aja gitu loh, kontak customer ya kan, atau ke toko temen gitu loh. Nah di situ kan ada usaha kan. Nah pikiran itulah yang nanti akan merencanakan apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Oh harus begini. Kayak dari titik A kita mau ke titik B, Mas. Jadi logika itu digunakan untuk membawa kita ke arah tujuan. Nah ini kira-kira relate gak dengan pengalaman Kohen gitu. Jadi aku tuh kemarin wawancara salah satu praktisi kejawen gitu ya. Beliau penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Aji Saka gitu. Nah orang yang pengen masuk ke situ, itu tuh pertama harus numpah dulu. Numpah itu kalau bahasa Indonesianya semuanya ditumpahkan gitu, dipasrahkan total utuh tanpa ada keinginan atau surrender gitu kira-kira ya. Baru kemudian setelah itu Kohen, proses selanjutnya itu bimbingan, tuntunan dari yang punya jagat semesta Tuhan itu baru kemudian muncul di dalam diri secara spontan itu. Ada kemiripan nggak sebenarnya? Ya. Ada kemiripan sebenarnya. Kalau saya mungkin yang ditumpahkan itu sebenarnya adalah kemelekatan yang bukan sejatinya kita, Mas. Soalnya keinginan, ya kan. Belum lagi kita ini fokusnya ke ranah duniawi, makin jauh kan dengan sejatinya kita kan. Nah jadi mungkin konteks tumpah itu seperti itu ya. Kita melepas yang bukan sejatinya kita gitu loh, ya kan. Kalau menurut Kohen gitu ya, sebenarnya untuk apa sih tujuan kita hidup gitu? Apakah kemudian hidupnya Kohen dengan hidupnya Hendra tuh secara tujuan esensialnya itu sama atau beda-beda gitu kira-kira? Nah, ini kan subjektif sekali ya. Mungkin saya jabarkan dengan sudut pandang saya yang sempit inilah gitu, Mas. Jadi sebenarnya kita ini semua makhluk cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Oke. Tetapi bumi ini adalah tempat yang paling layak bagi sang sumber cahaya itu untuk mengalami banyak hal. Ya kita nggak usah kita ambil gampang gini lah. Kalau udah namanya roh halus itu dia kan nggak bisa dicubit. Karena dia nggak ada daging ini kan. Nggak ada raga ini. Nah otomatis tuh banyak hal yang bisa dialami. Nah pengalaman inilah sebenarnya sebuah proses di mana kita menjadi perwakilannya ya
untuk untuk mengenal yang namanya sebuah kehidupan gitu loh Mas. Nah, permainan awalnya memang di situ. Main of the game-nya adalah di situ. Yaitu soal kita setuju untuk lupa gitu loh Mas. Setuju untuk lupa. Setuju untuk lupa. Nanti kalau dibawa ke ranah dongeng saya bisa kasih satu dongeng gitu. Nah, setuju untuk lupa. Nah, jadi otomatis pembelajaran kesadaran itu soal kembali menjadi. Ya, kita tidak menjadi yang lain, tapi kembali menjadi ya sejatinya kita. Oke. Nah, dengan melampaui kelupaan-kelupaan itu dengan belajar mengalami banyak hal. Gitu, Mas. Oke. Terus kalau misalnya kita kan kadang kita tuh pengen jadi dia, pengen jadi yang kita idolakan gitu. Betul, betul. Caranya supaya kemudian kita tidak masuk di fase itu, benar-benar kita bisa menemukan keunikan, kespesialan dalam diri kita, sehingga kita itu benar-benar tahu, oh ternyata aku tuh tempatku tuh di sini loh. Jadi kita benar-benar bisa concern, enjoy, menikmati misi hidup kita sendiri-sendiri. Itu mulainya dari mana kok? Fokus. Kuncinya adalah fokus aja Mas. Sebelum spiritual awakening, Kohen tuh nggak ada. Kenapa? Karena fokus Kohen itu ingin menjadi Kohen di mata orang lain gitu loh. Atau ingin menjadi Kohen yang seperti orang lain. Jadi fokusnya masih arah keluar Mas, objektif. Tetapi begitu spiritual awakening, sepertinya di luar diri itu tidak lagi menjadi tujuan bagi saya untuk keberlangsungan saya dalam kehidupan ini gitu. Bereksistensi. Nah, di situ kan mau tidak mau kita dipaksa untuk balik ya ke dalam diri, subjektif. Nah, fokus itu dialihkan. Begitu kita fokus ke ranah subjektif, barulah kita tuh baru tahu ada banyak mental block, ada banyak luka batin, kecemasan, ketakutan gitu. Yang dimana itu semua dilahirkan karena kita ini tidak menjadi diri kita sendiri yang fokus ke menjadi orang lain yang bukan kita. Jadi fokus itu penting. Nah, kalau dia sudah mengalami spiritual awakening, itu sebenarnya udah syarat. Coba deh kenali diri sendiri dulu dengan yang namanya itu fokus, melatih fokus itu. Gitu. Karena kalau itu kan transisi itu dia butuh proses ya Mas ya. Dari sering melihat keluar, ngikutin orang, pengen jadi orang lain. Sekarang harus menerima diri apa adanya. Menerima diri apa adanya. Yang penting itu pertama harus jujur dulu. Nah, kalau nggak bisa jujur ke diri sendiri ya agak susah nanti dia proses penerimaannya Mas. Karena kadang udah di usia bapak-bapak gitu ya, 40 tahun ke atas gitu, teman-teman itu kadang juga masih bingung, aku ini sebenarnya arahnya yang tepat kemana sih gitu. Akhirnya kan kontak, udah deh aku cek potensi diri aja ke Ciyen gitu. Ada temanku kemarin namanya Sumantri gitu, habis ngopi gitu, terus oh iya luar biasa gitu kan. Nah, tapi cek potensi diri itu kan salah satu cara gitu ya. Dalam perspektif kesadaran, pertama ya menerima, mengakui, menerima diri kita apa adanya dulu. Kita harus jujur kepada diri kita gitu ya. Itu starting point-nya di situ gitu ya, Kohen ya. Oke. Supaya kemudian ketika sudah menemukan, oh ternyata misi hidupku tuh ini gitu loh. Apa sih parameternya bahwa kemudian kita tuh udah ketemu misi hidup tuh Pak Kohen? Jadi sebelum ke misi jiwa, kita tuh harus kenal diri dulu, karena begitu kita sudah tanda kutip yang tadi tumpah itu kan, melepas yang bukan itu aku kan, artinya kan kita fokus nih ke dalam diri ini. Jadi di layer terdalam setelah terbungkus oleh banyak luka batin, belief system, mental block, begitu itu udah dilepas, yang ada cuma potensi Mas. Nah, potensi ini dari lahir udah ada, tapi karena terbungkus yang untuk hal-hal yang di luar diri, ya, sehingga kita nggak melihat itu ada gitu, nggak sadar itu ada. Nah, begitu itu sudah self healing itu sudah dilakukan, dia sudah melepas semua yang bukan dia,
Masuklah dia ke ranah potensi aktualisasi. Yang dimana potensi itu butuh proses untuk diaktualisasi. Nah, setelah mengenal potensi dan setelah dia bisa mengaktualisasikan potensi itu, baru masuk ke misi jiwa. Karena misi jiwa itu nggak akan jauh-jauh dari potensi, Mas. Dan nggak jauh-jauh dari pengalaman yang sudah kita alami selama ini. Pasti itu. Pasti. Cuman di awal-awal nanti pas kita ingin mengakses potensi itu, kita akan dikasih icip-icip. Contohnya apa? Didatangkan orang gitu loh. Ya, Mas Hendra, aku tuh bisa nggak? Aku tuh kayaknya harus tanya Mas Hendra deh soal ini. Itu icip-icip potensi, Mas. Gitu ya kok ya? Gitu. Karena kan dia sedang berproses ke aktualisasi. Begitu pengalaman-pengalaman, kan harus dialami ya, Mas ya? Ternyata aku bisa ya gitu loh. Ya kan? Tapi kan di situ kan masih transisi. Nah, begitu dia menyadari, begitu dia menerima, ya ini aku gitu loh. Nah, di situ dia akan menjadi yang dia akan hadir keautentikan diri dia itu. Gitu. Tanpa harus jadi orang lain, tanpa harus saya berkompetisi sama orang lain. Jadi menemukan potensi diri dulu, baru kemudian mengarah ke misi jiwa, karena misi jiwa itu nggak akan jauh beda dari potensi nggak akan jauh, kita. nggak akan jauh, nggak mungkin jauh. Oke. Misi jiwa. Ada kan yang dicek potensi diri, Iya. ada misi jiwa. Ada. Incarnation Cross ya? Iya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kok, apa sih yang pikiran Cohen ya tentang kekuatan sebuah keyakinan bagi seseorang, kan khususnya teman-teman yang masih muda kan harapannya mampu hidup dengan sukses secara lahir dan batin gitu kan ya. Peran keyakinan di dalam kesuksesan seseorang itu bagaimana kok? Keyakinan itu kan kita mungkin di awalnya adalah masuknya ke kekuatan pikiran ya. Ya. Jadi sebuah belief system yang dimana dia punya daya ya untuk menghadirkan sesuatu yang dari non materi ke materi gitu loh. Jadi termanifestasi. Daya itu sebenarnya tergantung dari kesinkronisasian antara hati dan pikiran, Mas. Kadang-kadang kita ini terlalu menggunakan pikiran sehingga kita nggak mengaktifasi ranah hati kita. Nah, ini kadang-kadang nih berbenturan. Hatinya nggak mau, tapi ininya ngotot gitu loh, ngoyo. Nah, disitulah akan mempengaruhi kemampuan dari memanifestasikan sesuatu. Gitu loh. Nah, kalau ini udah sinkron, nanti akan ada energi yang lebih besar dari dalam diri untuk booster itu. Karena keyakinan itu kan butuh energi untuk membawa keyakinan itu karena kebermanfaatan nanti. Tapi ke diri sendiri dulu loh ya. Jadi dia butuh energi besar. Nah, nanti keselarasan itulah yang nanti akan mengaktifasi energi yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi keyakinan begitu powerful untuk memanifestasikan apapun. Betul. Cuman masalahnya adalah kepantasan diri kan kembalinya kan. Kembali ke energinya Betul. orangnya juga gitu. Iya. Sama kepantasan dirinya gitu loh. Karena ini soal keseimbangan, Mas. Iya. Di dalam hukum semesta itu kan ada yang namanya hukum tarik-menarik gitu kok. Ya, law of attraction. Ya, gimana kok menjelaskan tentang hukum tarik-menarik gitu dalam praktik kehidupan sehari-hari? Ya, itu kan salah satu hukum alam semesta yang disadari atau tidak sadari, ya. Kita semua ngalamin itu. Salah satunya adalah dari vibrasi, ya. Kalau Mas lagi kesel gitu kan, Mas akan menarik orang-orang yang sama-sama kesel, jadinya konfliktual. Ya. Kalau Mas misalnya dulu sorry ya, misalnya materinya bahasnya ke supranatural, Mas akan ketemu orang-orang yang bermain di supranatural gitu loh. Betul. Begitu main ke fokus karena spiritual, itu akan ketarik tuh orang-orang itu di satu frekuensi itu. Ini soal frekuensi soalnya. Ya. Otomatis di setiap frekuensi itu hukum tarik-menarik itu berlaku gitu loh.
kasar ngomong ya orang baik akan ketemu orang baik. Gitu ya. Begitu juga orang nggak baik juga akan ketemu orang baik. Dominan lah ya, kita bicara lah ya. Nah di situ kan kita nggak mau percaya nggak percaya, mau sadar nggak sadar. Hukum itu kan kita ngalamin sendiri. Gitu loh, kita ngalamin sendiri. Tetapi yang menarik itu sebenarnya kalau kita mau belajar diem, kita mau ngamati, kita mau ikro, ya, itu semua udah ada, Mas. Petunjuk-petunjuk itu udah ada Di dalam diri kita. di dalam diri dan di luar diri gitu, di semesta ini. Gitu. Masalahnya kita ini nggak punya kebiasaan untuk memberi waktu, menghadirkan sebuah ruang dan waktu, ya, memproses semua petunjuk itu gitu loh, melihat, membaca gitu, nggak ada waktu khusus. Yang ada adalah apa? Yang kita hanya sibuk untuk hal-hal tuh yang nggak membawa kembali menjadi diri kita yang sejati itu. Kohen, orang baik akan ketemu orang baik gitu ya. Tapi kenapa banyak suami yang tidak baik ketemu sama istri yang baik, istri yang baik ketemu sama suami yang gak baik? Ini sensitif nih suami istri nih, Kak. Itu kan kadang gimana sih katanya ini menarik yang sefrekuensi gitu. Tapi dalam tataran realita kita melihat sahabat, saudara-saudara kita, tetangga gitu, banyak pasangan yang menderita karena pasangannya gitu. Satunya jujur, satunya pembohong dan lain sebagainya. Itu gimana Kohen menjelaskannya, Kohen? Nah makanya di situ kan kesadaran yang berperan ya Mas ya. Kesadaran itulah yang akan menarik sebenarnya. Ya pasti kan walaupun dia ini punya keinginan suami yang tanda kutip baik, ya kan. Tapi secara kenyataan itu dia masih berpasangan dengan suami yang tidak baik misalnya. Nah, tetapi ini soal fokus dominan, kembali lagi ke fokus. Gitu loh. Apakah kita fokus memantaskan diri, Mas, untuk menjadi istri yang baik, biar ketemu suami yang baik gitu loh. Makanya pendidikan kesadaran di usia dini itu penting. Itu bisa merubah konteks yang namanya itu mencari pasangan yang sesuai dengan vibrasi dia loh. Dia bisa dengan kesadaran, sama-sama berkesadaran ini, ya, anak-anak yang dilahirkan itu juga mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk dia ini bertumbuh.